Bab 745. Beres. Bom. Bok. Duar. Malam yang sunyi itu tidak tenang sama sekali, mungkin karena Jelvin Zong dan yang lainnya begitu kuat sehingga ketika berdiri seperti itu, seluruh langit ilusi tertekan hingga runtuh, bahkan ada suara guntur di antaranya. Melihat langit ilusi dari kejauhan, mereka seperti 30 atau lebih bintang yang menyilaukan dan menerangi malam yang gelap. Melihat orang yang begitu banyak, leluhur sekte Qing Yun dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mereka tidak punya alasan untuk tidak terkejut. Alam langit semu, ada lebih dari 30 alam langit semu. Betapa besar kekuatan ini, mereka bahkan tidak berani memikirkan bagaimana Nancu masih menyembunyikan kekuatan yang begitu mengejutkan. Tiba-tiba, tubuh leluhur sekte Qing Yun gemetar, mulut mereka juga berkedut tanpa henti, wajah mereka langsung pucat. Meskipun kesembilan dari mereka adalah sosok tingkat leluhur, dan masing-masing adalah alam langit semu, mereka tidak akan bisa melawan begitu banyak alam langit semu. Mereka semua tahu kalau tidak ada kejadian luar biasa hari ini, mereka pasti akan mati. Ketika leluhur sekte Qing Yun terkejut, Master Heng Tian berkata secara perlahan, "Sekte Qing Yun, kami tidak akan membunuh kalian, kalian hapus sendiri kultivasi kalian agar tidak menderita." "Heng Tian, terakhir kali kamu berkomplot dengan sekte Zeng yang untuk menjebak sekte Qing Yun, aku belum mencari perhitungan denganmu. Sekarang kamu masih berani menjebak sekte Qing Yun lagi." Leluhur sekte Qing Yun meraung dengan marah, "Kamu tahu, kalau kami lumpuh, sekte Qing Yun mungkin akan ditelan oleh sekte Zeng yang, setelah sekte Qing Yun musnah, yang berikutnya adalah sekte Heng Yue kalian." "Kami paham hal itu." Master Heng Tian membelai janggutnya dan tersenyum. "Tapi kami semua bisa muncul di sini, apa kamu tidak ada pemikiran sama sekali? Apa kami masih akan takut pada sekte Zeng yang? Kalian..." Kata-kata leluhur sekte Qing Yun sudah sampai di ujung bibir, tapi akhirnya tetap tidak tahu harus berkata apa. Matanya yang tajam menyapu langit ilusi. Mereka tahu 8 leluhur sekte Heng Yue dan Lin Sichu. Mereka juga kenal dengan leluhur keluarga Siong, 2 leluhur keluarga Sangguan, leluhur keluarga Situ, leluhur keluarga Dongfang, leluhur keluarga Simen, dan leluhur keluarga Bei Chen. Tentu saja, leluhur sekte langit, Jelvin Zong, dan yang lain, mereka jelas tidak pernah bertemu. Lalu, pertanyaannya adalah, hubungan macam apa ini? Sekte Heng Yue, serta begitu banyak leluhur keluarga bangsawan di Nancu, beberapa master yang tidak dikenal, semuanya bisa muncul di sini bersama. Apakah ini persatuan dari banyak pihak? Jika ini masalahnya, maka mereka benar-benar harus tercengang. Mereka bahkan tidak mengetahui bahwa kekuatan-kekuatan ini sebenarnya bersatu. Kemarilah, jarang-jarang semua orang bisa bertemu, jadi izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar kalian tahu apa yang terjadi." Samuel Gu merapikan pakaiannya, lalu tersenyum dengan narsis. "Panggil saja aku Samuel Gu, ingat baik-baik, ya. Kamu adalah Samuel Gu." Ekspresi leluhur sekte Qing Yun berubah, sepertinya dia tahu asal-usul Samuel Gu. Samuel Gu langsung mengabaikan keterkejutan leluhur sekte Qing Yun, dia terus menunjuk orang-orang yang hadir sembari berkata, "Aku tidak akan memperkenalkan lagi leluhur sekte Heng Yue dan para keluarga bangsawan di Nancu, kalian pada dasarnya sudah kenal mereka semua. Bajingan di sebelahku ini adalah Master Wuya, yang itu adalah leluhur keluarga Su, lalu yang ini adalah keluarga bangsawan sekte langit dari Beichu. Sedangkan wanita cantik di sampingnya bernama Lu Sichu." Beichu. Ekspresi leluhur sekte Qing Yun dan yang lainnya berubah lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada kekuatan Beichu dalam aliansi besar ini. Lihat tidak, yang sebelah sana adalah para pemimpin sekte Yan Huang. Samuel Gu masih berbicara dengan santai.
Sekte Yan Huang. Mendengar dua kata ini, wajah para leluhur Sekte Qing Yun tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kenapa kamu tidak memperkenalkan kami? Ketus Long Yi dan Long Wu. Oh ya, ada juga dua keledai botak ini. Samuel Gu menunjuk Long Yi dan Long Wu. Ini, kamu pasti sudah tahu, mantan inang Sekte Qing Yun. Salah, lebih tepatnya adalah tubuh fisik Herman Lu, tapi jiwanya adalah jiwa naga kuno mistik milik Sekte Qing Yun. Sedangkan yang satunya, mungkin belum pernah kalian lihat, tapi jiwanya adalah jiwa naga kuno mistik dari Sekte Heng Yue. Jiwa naga kuno mistik Sekte Heng Yue. Para leluhur Sekte Qing Yun menyipitkan mata. Inang Sekte Heng Yue adalah Zendi Yi, dan jiwa naga kuno mistiknya ada di sini. Ini menandakan apa? Kalian pasti sangat bingung. Kalau begitu aku akan memperkenalkan orang ini kepada kalian dengan penuh hormat. Samuel Gu menunjuk Harley Ye, yang juga terjebak di dalam segel naga mistik. Dia, Master Suci ke-99 Sekte Yan Huang dan instruktur Sekte Heng Yue ke-9, terkejut tidak? Ini. Para leluhur Sekte Qing Yun tiba-tiba menatap Harley Ye, wajah mereka berubah menjadi penuh ketidakpercayaan, sorot mata mereka juga berubah serius dengan cepat. Dibandingkan dengan yang lain, yang paling mengejutkan mereka adalah berita ini. Bagaimana mungkin mereka akan menyangka kalau Harley Ye memiliki dua identitas? Ini baru setahun. Apa yang terjadi di waktu 1 tahun ini? Harley Ye yang sudah mati masih hidup. Dia menjadi Master Suci Sekte Yan Huang, dan mereka bahkan tidak tahu sejak kapan Harley Ye menjadi instruktur Sekte Heng Yue, bahkan terlebih lagi tidak tahu kapan dia telah menyatukan begitu banyak pihak kekuatan yang menakutkan. Sekte Qing Yun, tadinya kita tidak memiliki dendam. Harley Ye yang terdiam beberapa saat, akhirnya angkat bicara dengan suara yang datar. Aku yang membunuh inang Sekte Qing Yun, Herman Lu. Karena dia membantai para tetua dan murid Sekte Heng Yue, dia pantas mati. Lalu Faro Zhao, ketua aula cabang ke-9 Sekte Qing Yun, aku juga yang membunuhnya, karena dia adalah salah satu dari dalang percobaan pembunuhan padaku setahun lalu, jadi dia pantas mati. Tapi aku ini orang yang bisa membedakan budi dan dendam dengan jelas. Aku benci mereka tapi tidak membenci Sekte Qing Yun. Bahkan ketika aku menyelamatkan Nancy Ji waktu itu kalian membuatku terluka parah. Aku juga tidak membencimu. Karena aku yang merusak rencanamu terlebih dahulu, jadi wajar kalau kamu ingin memburu dan membunuh kami berdua. Sampai di sini, Harley Ye mengangkat kepalanya untuk melihat leluhur Sekte Qing Yun. Ada kilatan dingin di matanya. Namun, dalam pertempuran di Luang Changyuan, kalian berada di pihak yang salah. Dendam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wajah Sekte Qing Yun memucat. Mungkin sampai detik ini para leluhur Sekte Qing Yun baru mengerti apa itu penyesalan. Mereka menyesal telah menyinggung Harley Ye si dewa pembunuh ini sehingga mereka mendapat bencana seperti ini. Hutang selalu harus dibayar. Di sini, Harley Ye telah membuka jalan iblis, puncak kekuatan tempurnya telah meletus, kemudian tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi juga muncul, lalu menerjang bagaikan 3 binatang buas. Setelah dia bergerak, leluhur Sekte Langit, Jalvin Zong dan para Master Sekte Heng Yue juga mulai bergerak. Boom, boom. Perang tiba-tiba pecah. Para leluhur Sekte Qing Yun memang tidak berniat berperang, mereka bukanlah lawan Harley Ye dan yang lainnya. Itu adalah 30 alam langit semu. Itu adalah 4 lawan 1. Penindasan kekuatan mutlak seperti itu membuat mereka sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang. Sebuah perang yang seperti ini akan menghasilkan hasil yang sudah pasti. Dari awal hingga akhir perang, hanya butuh waktu kurang dari 5 menit, 9 leluhur Sekte Qing Yun semuanya hancur, satu persatu terduduk lemas di tanah.
9 orang itu berteriak di langit, teriakan mereka terdengar sedih dan kesepian. Mereka adalah leluhur yang selalu di posisi tinggi. Tidak disangka mereka akan berakhir seperti ini. Ini adalah kekejaman perjalanan kultivator, begitu satu langkah salah, akan susah untuk berbalik. Ah! Tak lama kemudian, jeritan mengenaskan pun terdengar. Teknik rahasia pelacakan jiwa yang digunakan oleh Harley Ye dan yang lainnya dengan kuat dan mendominasi itu mulai menjarah ingatan 9 leluhur besar Sekte Qing Yun. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh, semua orang saling memandang. Mata surgawi. Sudah kubilang, kan, pasti ada satu atau dua hal yang tidak masuk akal. Samuel Gu dan yang lainnya menggosok alis mereka dengan pusing. Sialan, Harley Ye juga menggosok alisnya. Bukan salah mereka, karena melalui ingatan para leluhur Sekte Qing Yun, mereka tahu kalau ada seorang pria dengan mata surgawi di markas Sekte Qing Yun. Tidak semua orang bisa memiliki mata surgawi, itu adalah karunia dari langit, hanya satu di antara jutaan kultivator. Secara alami, orang yang memiliki mata surgawi memiliki kemampuan khusus. Misalnya, mereka dapat melihat melalui beberapa batasan yang tidak dapat dilihat oleh kultivator biasa. Sedangkan yang membuat Harley Ye dan yang lainnya pusing adalah kalau mereka berpura-pura menjadi leluhur Sekte Qing Yun lalu kembali ke Sekte Qing Yun, orang yang memiliki mata surgawi itu akan langsung mengetahuinya. Bagaimana ini? Rencana secermat apapun pasti ada yang terlewatkan. Boom, buk, duar. Ketika semua orang sedang pusing, terdengar suara kencang di kejauhan yang membuat semua orang sontak mengalihkan perhatian mereka. Jelas ada perang di kejauhan. Pasti ada kultivator lain yang menerobos ke sini dan sedang bertarung dengan para master sekte Yan Huang di sana. Tidak bisa membiarkan orang-orang itu pergi. Harley Ye adalah yang pertama berangkat. Mengapa ada begitu banyak masalah? Samuel Gu dan yang lainnya juga menyerbu. Harus diketahui bahwa malam ini adalah tindakan yang sangat rahasia, tidak dapat diketahui oleh dunia luar, terutama Sekte Qing Yun dan Sekte Zheng Yang. Kalau tidak, akan menyebabkan masalah dan semua rencana mereka akan sia-sia. Di kejauhan, peperangan telah mereda. Dilihat dari kejauhan, ada ribuan master sekte Yan Huang, dan yang terlemah adalah Alam Kong Ming tingkat 8, sedang mengepung 4 orang di tengah. Keempat orang itu, satu lelaki tua yang malang, seorang lelaki paruh baya bertubuh besar, seorang lelaki tua botak, dan seorang pria berbadan sangat besar. Kalau dilihat lagi lebih dekat, mereka adalah Master Tai, Stanley Wu, Siden Liu, dan Mayu. Pada saat ini, mereka sedang berjongkok sembari menutup kepala bagaikan seorang penjahat. Muka mereka semua tampak bengkak dan penuh luka hasil hajaran dari ribuan master sekte Yan Huang. Keempatnya sangat tertekan. Mereka bosan tinggal di dunia kultivator. Saat ini memiliki waktu luang untuk datang ke dunia fana untuk berjalan-jalan, tetapi baru saja menginjakkan kaki di tanah ini, momen berikutnya mereka sudah dikepung dan dipukuli. Awalnya, mereka semua adalah orang yang kejam. Waktu pertama mereka masih penuh semangat dan amarah, tetapi ketika ada begitu banyak master sekte Yan Huang yang menerjang, apalagi para master ini tidak rendah kultivasinya, mereka berempat hanya bisa menangis ketakutan. Akibatnya, mereka yang cerdik itu hanya bisa dipukuli di tempat. Sialan, apa aku sudah mengganggu kalian? Meskipun Master Tai sedang memegangi kepalanya, dia tetap memaki dengan keras. Paling tidak harus ada alasan kenapa memukuli kami. Stanley Wu juga memaki. Aku adalah pemimpin Pulau Naga Hitam, kalau tahu diri, sebaiknya kalian lepaskan aku, atau kalian akan rasakan akibatnya. Aku ini dari keluarga Niu di Laut Panlong, jangan main-main denganku. Siden Niu juga sangat keren, tapi kali ini dia tidak terlalu percaya diri,
kalian lebih hebat, kalian ada banyak orang. Aku bukan komplotan mereka. Mayu menggelengkan kepalanya, dia yang biasanya suka berkelahi itu juga dihajar hingga tidak bisa marah, bahkan kapak besarnya juga disita. Aduh, kebetulan sekali. Ketika mereka berempat sedang memarahi, sebuah tawa terdengar. Bersama. Bab 746. Kenalan lama. Setelah perkataan itu, Master Sekte Yan Huang dengan kompak memberikan jalan. Harley yang memegangi kaki celananya, menggantung tusuk gigi, dan membawa pisau naga tiran berjalan masuk ke dalam dan menatap keempatnya dengan senyum di wajahnya. Mereka berempat tertegun saat melihat Harley masuk. Master Suci. Saat keempat orang itu tertegun, Master Sekte Yan Huang dari 4 penjuru memberi hormat kepada Harley. Master Suci. Ekspresi mereka berempat tiba-tiba menjadi sangat heboh, dan sekarang baru tahu dipukul oleh siapa, sialan. Beberapa hari yang lalu kami masih membantu kamu. Dalam beberapa hari ini malah dikepung oleh orangmu. CK. Melihat hidung memar dan wajah bengkak keempat orang itu, Harley berkata, kenapa dipukul sampai seperti ini? Sialan. Keempat orang itu menerkam dan menekan Harley ke lantai tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hidung dan wajah ditekan sembarangan. Melihat kondisi ini, Master Sekte Yan Huang dari 4 penjuru mengerucutkan sudut mulutnya dan menatap leluhur Sekte Langit dan yang lainnya. Tapi leluhur Sekte Langit dan yang lainnya dengan hati-hati membelai janggut mereka, dan menatap langit berbintang yang tak terbatas. Apa kamu tidak akan mengurusinya? Lucy yang di samping sambil membereskan rambut sambil berkata pada Lancy. Kulitnya kasar dan dagingnya tebal, tidak akan ada masalah. Lancy mengambil cermin kecil dan membereskan rambutnya yang berantakan seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu tidak sakit hati maka aku juga tidak, asalkan jangan merusak barang itu. Kamu sangat memperdulikan barang itu. Lancy menatap Lucy secara keseluruhan. Tentu saja, Lucy masih menata rambutnya, dia sudah melamarku, aku tidak ingin dia menjadi Kasim. Melamarmu? Lucy tercengang, ini pertama kalinya dia mendengar. Kamu tidak tahu. Sebelumnya tidak tahu, sekarang sudah tahu. Lancy segera menyimpan kaca kecilnya kemudian menyisihkan lengan bajunya. Stanley baru selesai memukul dan Harley baru saja berdiri, kemudian Harley kembali ditekan ke lantai. Sial, Harley tertegun dengan satu tamparan, apakah aku menyinggungmu? Suasana hatiku sedang buruk, kenapa? Wanita ini terlalu kejam. Melihat Lancy yang bertindak dengan kekerasan, Master Tai dan 4 orang lainnya menggerakkan sudut bibir, perlu ketahanan yang kuat jika menikahi wanita seperti ini. Stanley, apakah kamu merasa bahwa wanita ini sangat familiar? Setelah melihat terus-menerus, Master Tai mencolek Stanley, apakah pernah bertemu sebelumnya? Familiarkah? Stanley memedang dagunya dan memperhatikan Lancy. Dia memukul dahinya setelah 2 atau 3 detik, pantas saja. Bukankah bertemu dia di Gunung Suram? Tapi yang kuingat, sebelumnya dia berambut warna putih. Siden, untuk apa kamu datang ke sini malam-malam? Samuel berjalan ke atas dengan kedua tangan di pinggangnya. Dia menyenggol Siden dengan pundaknya, sepertinya mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya. Berjalan-jalan karena tidak ada kerjaan. Siden mengusap darah di hidungnya dan menatap leluhur Sekte Langit. Kemudian pandangannya tertuju pada Samuel. Kalian begitu heboh, bukan untuk datang bermain kan? Siapa yang punya waktu bermain? Tidak menunggu Samuel berbicara, Master Wuya yang di samping mengangkat leluhur Sekte King Yun yang pingsan. Nah, demi mereka. Sial.
Melihat leluhur Sekte King Yun dan kedelapan leluhur dari Sekte King Yun yang dipukuli, bukan hanya Siden, bahkan Master Tai, Stanley dan Mayu pun terkejut dan berseru, "Kesembilan leluhur Sekte King Yun telah kalian lumpuhkan, berani sekali kalian. Orang kami banyak, kenapa kamu tidak senang?" Long Yi dan Long Wu memegang kepala botak mereka. Kelihatannya seperti biksu, tetapi lebih mirip dengan preman. Cukup banyak. Stanley dan 4 orang lainnya memegang wajah yang telah dipukul. Bahkan mereka berempat yang tidak takut dipukul pun telah hilang kesabaran karena dipukul. Seberapa banyakkah orang lawan? Sekarang mereka tahu kenapa mereka dikepung saat mereka masuk ke negeri ini. Sialan ini membersihkan tempat. Tapi tindakan Samuel dan lainnya masih mengejutkan semua orang. Kesembilan leluhur Sekte King Yun bukanlah level langit yang biasa. Mereka adalah orang yang bisa menghabisi 3 orang sekaligus, malah semuanya bisa dikalahkan. Ada Sekte Heng Yue, Sekte Yan Huang, keluarga Sengguan, keluarga Situ, keluarga Dongfang, keluarga Simen, keluarga Bei Chen. Betapa kuatnya persekutuan ini. 4 orang itu berbisik. Menurutku, setelah perang itu, pasti terjadi banyak hal. Master Tai mencubit bocah dan melirik ke Harley yang dipukul. Bocah ini bukan hanya Master Suci Sekte Yan Huang, mungkin dia juga adalah instruktur Sekte Heng Yue. Itu bukan mungkin, tetapi pasti. Stanley memegang dagu, bisa mengerahkan begitu banyak leluhur Sekte Heng Yue. Harley si bajingan itu pasti sudah merebut Sekte Heng Yue dan menjadi instruktur Sekte Heng Yue. Apa yang kalian bisikkan? Samuel melirik ke 4 orang itu. Samuel, jujurlah padaku, apakah dia adalah instruktur Sekte Heng Yue? Siden menarik sudut baju Samuel. Jika tidak, kamu kira dia bisa mengerahkan begitu banyak leluhur Sekte Heng Yue? Samuel berkata, hebat. Mendapatkan jawaban pasti, keempat orang itu tidak bisa menahan diri dan mengacungkan jempol. Mereka terlalu meremehkan Harley. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Harley bahkan bisa melakukan tindakan sebesar ini dan mereka tidak mendapat kabar apapun. Tugas rahasia ini dijaga dengan sangat baik. Tidak tahu kapan, Lancy berdiri, memukul sampai berkeringat deras, dan dengan kata yang jelas tertulis di wajahnya yang cantik, puas. Harley tergeletak di lantai seperti babi mati, takutnya dipukuli sampai tidak bisa mengenal ibunya. Melihat keadaan ini, semua orang mengerucutkan bibir dan sekilas menatap Lancy. Ayo pergi. Setelah menatap semua orang, leluhur Sekte Langit yang pertama melangkahkan kaki. Dia sudah berusia ratusan tahun, tidak punya suasana hati untuk bergosip dengan sekelompok orang ini. Ayo pergi, ayo pergi. Dengan cepat, orang-orang meninggalkan tempat itu. Samuel pergi dengan menyeret satu pergelangan kaki Harley. Malam menjadi hening pada saat ini. Aula Sekte King Yun juga tenang seperti malam. Puluhan tubuh inkarnasi berdiri seperti bayangan. Simon dan yang lainnya juga masih menunggu kabar dari leluhur Sekte King Yun. Instruktur, tidak akan terjadi masalah pada para leluhur kan? Tidak tahu kapan, keheningan aula dipecahkan oleh seorang tetua. Jangan bicara sembarangan. Sebelum Simon sempat berbicara, seorang lelaki tua berbaju ungu mendengus dingin. Para leluhur adalah alam langit semu, level langit juga tidak biasa. Jika ingin menaklukkan mereka butuh pasukan kultivator, tapi jika mengerahkan pasukan pasti heboh, tidak mungkin kita tidak mendapat kabar kan? Benar begitu seharusnya, tapi para leluhur sudah pergi begitu lama dan tidak ada kabar, itu membuat orang khawatir. Utus orang untuk mencari. Simon menghela napas. Tetapi saat ini para leluhur Sekte Langit telah kembali ke Sekte Heng Yue dengan formasi teleportasi. Siden dan 4 orang lainnya juga ikut ke sana. Semuanya sedang berkumpul di aula Sekte Heng Yue. 9 leluhur telah dilumpuhkan oleh kalian. Apakah masih khawatir mereka tidak memberikan orang?
Seluruh aula penuh dengan suara geraman Master Tai. Benar, dengan pasukan yang begitu besar, menurutku langsung habisi saja. Ludah Stanley bertebaran di langit, jika kekurangan orang, aku akan menjadi pasukan pertama. Jika kalian berteriak lagi, aku akan memukul orang. Lancy berkata dengan santai sambil memotong kukunya. Mendengar ini, Master Tai dan yang lainnya membuka mulut mereka satu persatu, dan duduk kembali ke posisi semula, masing-masing merosot. Tentu kami punya alasan untuk tidak langsung bertarung. Harley duduk di atas tahta, menutupi wajahnya yang bengkak dan berkata, "Kesembilan leluhur sudah dilumpuhkan, untuk apa kita bertarung lagi? Bukankah lebih baik menyimpan kekuatan perang Sekte King Yun? Ancaman sekarang adalah orang yang mempunyai mata surgawi dari Sekte King Yun." Jalvin merenung, jika ingin menyamar dan menyusup ke Sekte King Yun, harus menyingkirkan orang itu terlebih dahulu. Beritahu mata-mata yang menyusup ke Sekte King Yun untuk menyelidiki pria tua yang bernama Hugo itu. Harley merenung. Kamu akan masuk ke Sekte King Yun dan membunuhnya diam-diam. Sekelompok pria tua melihat ke arah Harley. Aku tidak seberani itu. Harley batuk. Pertama-tama cari tahu apa yang dilakukan orang itu. Asalkan kita bisa menyusup tepat waktu ke Sekte King Yun dan menghindari orang itu, semua akan lebih mudah ditangani. Aku akan melakukannya sekarang. Cantika dan Wendy keluar satu persatu. Walaupun itu hanya satu orang, tapi dampaknya sangat besar, ini tidak boleh lalai. Jika salah satu langkah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bersambung. Bab 747. Mengungkit masa lalu, menghitung hutang budi. Menyusul kepergian Cantika, leluhur Sekte Langit dan yang lainnya juga keluar dari aula Sekte Han Yue satu persatu. Meskipun mereka memenangkan pertempuran tadi malam, bukannya mereka tidak terluka. 4 tim dan 1 pasukan bahkan leluhur Sekte Langit juga terluka. Yang paling parah adalah Jeremy yang hampir dibelah oleh mereka. Mereka perlu pulih dari cedera mereka dalam waktu sesingkat mungkin untuk melanjutkan banyak tindakan besar berikutnya. Dalam aula hanya tersisa Mayu, Master Tai, Stanley dan Siden. Bukan mereka tidak ingin meninggalkan aula, tapi mereka diminta oleh Harley untuk tetap tinggal. Walaupun mereka berempat terlihat tidak seragam, tapi status mereka tidaklah biasa. Misalnya Master Tai, dia termasuk dalam klan Kaisar Dinasti Dacu. Ketika Beichu menyelamatkan Sekte Ren Huang, bukankah itu bantuan klan Kaisar Dinasti Dacu? Tanpa mereka, sejarah mungkin telah ditulis ulang. Misalnya Stanley yang merupakan pemimpin Pulau Naga Hitam di Beichu. Misalnya Siden yang merupakan orang penting di Laut Panlong. Dan juga Mayu, dia di Basu Beichu Siling adalah orang yang mengendalikan kekuatan yang tidak lemah. Menurut informasi, leluhur Mayu pernah mengikuti Raja Tianzang di masa lalu dan sampai saat ini masih menjaga keturunan Raja Tianzang. Apakah kalian tahu kenapa aku meminta kalian tetap tinggal? Harley melihat keempat orang itu dengan penuh minat. Semua adalah orang pintar, tidak perlu bertele-tele. Master Tai mengorek telinganya. Kalau begitu, aku akan menjelaskannya. Harley tersenyum, target kita bukan hanya Sekte Zeng Yang dan Nanchu, tapi kelak kita pasti akan memasuki Beichu. Tidak tahu apakah keempat keluarga berniat bersekutu denganku. Itu pasti. Stanley segera menepuk dadanya. Aku adalah pemimpin Pulau Naga Hitam, dan kata-kataku sangat berguna. Laut Panlong kami masih sangat sadar akan keadaan saat ini. Siden mencubit janggutnya. Aku sangat akurat melihat orang dan aku percaya pada kekuatan dan kemampuan kepemimpinan, perkembangan situasi kepada yang hebat. Sangat menjanjikan untuk berkomplot denganku.
Ada dua keluarga yang begitu lugas. Harley langsung menyeringai, dan kemudian memandang Mayu dan Master Tai. Kalian berdua, apa pendapatmu? Aku harus menanyakan hal ini pada putra suci kami. Mayu menggelengkan kepala. Aku juga sama, aku tidak bisa membuat keputusan dalam hal ini. Master Tai mengangkat bahu. Klan Kaisar Dinasti Dacu sekarang di bawah perintah Putri Mila, dan aku hanya bawahan kecil, tapi aku percaya itu bukan masalah besar. Aku akan tunggu jawaban kalian. Harley tersenyum. Tapi apakah Mila Dinasti Dacu mempunyai dendam dengan Rizka Nanming dari kota kuno Tianlong? Siden melihat ke arah Master Tai. Seharusnya tidak ada. Master Tai menggaruk kepala. Putri Mila adalah keturunan langsung dari Raja Chu. Rizka adalah keturunan langsung dari Raja Xuan. Raja Chu dan Raja Xuan pernah memerintah dinasti Dacu. Seharusnya tidak ada dendam. Itu belum tentu. Siden mencubit janggut. Beberapa hari yang lalu, mereka berdua bertengkar di tepi laut Panlong kami. Benarkah? Master Tai terkejut. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya darimu? Kamu tidak bertanya padaku. Rizka pernah muncul di Laut Panlong. Kalimat Siden belum selesai dan dia dipotong oleh Harley. Setelah sekian lama, sekali lagi Harley mendengarkan kabar Rizka. Tidak pernah dibayangkan bahwa Rizka akan berkelahi dengan Mila Dinasti Chu. Aku pernah bertemu Rizka, tidak akan salah. Siden berkata dengan pasti. Kalau begitu adakah perbedaan dengan Rizka yang kamu ingat? Harley melihat Siden, misalnya temperamen, kekuatan tempur, penampilan dan sikap. Tidak ada yang berbeda. Siden berkata setelah berpikir, tapi pedang di tangannya terlihat menakutkan. Pedang. Mata Harley berkedip, Abyssal Rainbow. Jika dikatakan pedang yang dipegang Rizka menakutkan, yang terpikirkan oleh Harley adalah Abyssal Rainbow yang mereka bawa dari gunung ratusan ribu. Itu adalah pedang pembunuh yang dilatih oleh Raja Xuan, senjata ajaib yang asli. Kekuatannya bukan sesederhana yang dikatakan. Putri klan Kaisar Dinasti Dacu juga tidak mudah ditindas. Siden melihat ke arah Master Tai. Kekuatan pedang yang dia pegang juga tidak lebih lemah dari pedang Rizka. Itu pedang Taya. Master Tai tidak menyembunyikan, Rizka seharusnya memegang pedang pembunuh milik Raja Xuan, dan pedang lawan yang bisa menandingi pedang Abyssal Rainbow pasti adalah pedang Taya milik Raja Chu. Kenapa mereka tidak berkelahi di Pulau Naga Hitamku? Biar aku juga bisa melihatnya. Stanley merasa kecewa. Mengenai hal ini, semua orang selain Siden seharusnya juga merasa kecewa. Siapa Mila Dinasti Dacu? Dia adalah putri Raja Chu. Siapa Rizka? Dia adalah putri Raja Xuan. Kedua ayah mereka adalah kaisar negeri ini, yang telah memerintah sebelumnya, dan merupakan keberadaan dinasti Dacu yang tak terkalahkan. Tentu saja, karena alasan era, kaisar yang tak terkalahkan dari dua era ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan dua gerakan. Mungkin Tuhan sedang menebus penyesalan ini dengan membiarkan duel antara dua kaisar berlanjut ke keturunan mereka, yang satu putri klan Kaisar Dinasti Dacu, yang satu putri suci Sekte Naga Langit. Mereka adalah putri langit yang sombong, dan pertempuran mereka seharusnya menjadi konfrontasi sepanjang abad. Yang kuperdulikan adalah siapa pemenang akhirnya. Mayu membelalakan mata seperti lonceng tembaga dan melihat Siden. Tidak ada yang kalah dan menang. Siden menggelengkan kepala, mulai dari perkelahian sampai menghilang, tidak sampai 1 menit. Walaupun waktu pertempuran singkat, tetapi kondisi itu tidak seperti biasanya. Laut Panlong kami juga tertekan dan hampir hancur. Tahukah alasan kenapa mereka berkelahi? Harley memegang bawah dagu, menanyakan keraguan dalam hati. Jangan-jangan mereka benar-benar mempunyai dendam. Aku benar-benar tidak tahu. Siden mengangkat bahunya. Wanita, apakah butuh alasan untuk berkelahi?
Mungkin saja Mila dinasti Dacu iri pada Rizka yang punya dada lebih besar, mungkin juga Rizka yang iri pada kecantikan Mila dinasti Dacu, membandingkan ini dan itu kemudian berkelahi. Logika apa itu? Master Tai marah. Kalimat ini kamu katakan padaku tidak masalah, jika sampai terdengar oleh putriku, percayakah kalau Laut Panlong akan diledakkan malam itu juga? Aku hanya memberikan contoh. Siden yang biasanya arogan mendadak menjadi pengecut. Mata Harley menjadi lebih gelap daripada biasanya saat mereka berdua bertengkar, kesampingkan alasan Rizka dan Mila berkelahi karena apa, tapi bahkan tidak ada kabar yang terdengar oleh Sekte Ren Huang untuk masalah sebesar ini. Tetapi, tidak salah juga setelah dipikirkan, di atas 90% anggota jaringan informasi telah dipindahkan ke Nancu. Orang yang berada di Beicu sangat terbatas, dan juga Beicu begitu besar, dapat dimengerti bahwa tidak ada berita yang dapat ditemukan. Rizka Naming, jangan sampai kamu membuat kekacauan. Harley bergumam dalam hatinya, masih takut amukan Rizka. Bahkan Alones telah terluka karena dipukul, jika ini menyebabkan masalah, itu bukan lelucon. Bocah, istrimu sangat tangguh. Ketika Harley bergumam, Master Tai menusuknya dengan jari-jarinya, dan berkata dengan senyum mengedip di wajahnya, kamu tidak jarang dipukulkan. Sial, bukan urusanmu. Lihatlah, dia mulai emosi. Master Tai tampak tidak setuju, tetapi saat aku melihatnya saat itu, aku merasa seperti gadis kecil yang pendiam, tetapi aku tidak menyangka amarahnya begitu besar. Saat itu, Harley menaikkan alis, kamu pernah bertemu dengannya? Tentu saja. Stanley menggelengkan kepala, saat itu aku pernah bertemu dengannya di Gunung Suram, tapi sepertinya berambut putih, kamu seharusnya juga pernah bertemu dengannya. Tidak benar, kami bertemu dengannya setelah mengejar barang kecil itu, waktu itu kalian sudah melarikan diri. Mendengar ini, Harley terdiam, kepalan tangan di lengannya mengeluarkan suara. Ini benar-benar kebetulan, melewatkannya saat di keluarga bangsawan Haotian, melewatkannya saat di daratan Beizen, bahkan juga melewatkannya di Gunung Suram. Lokasinya tepat, karakternya tepat, waktunya tepat, tetapi malah tidak bertemu. Takdir mempermainkan orang. Harley menggelengkan kepalanya dengan kecut. Tidak tahu kapan, Harley melihat ke arah Stanley dan Siden, kalian berdua, jika tidak ada masalah lagi, kembalilah hari ini. Kami akan menghubungkan sekutu dengan Pulau Naga Hitam secepatnya dan menciptakan formasi kehampaan. Tentu saja, keduanya meregangkan pinggang mereka dan berdiri satu persatu, aku merasa seperti kita sedang berpihak pada orang yang lebih kuat. Perkelahian, kita punya dewa pembunuh, penyembuhan, kita punya dewa pil. Aku suka melihat kalian berpura-pura agresif. Harley menatap kedua orang ini dengan ekspresi serius. Kalau begitu, aku juga pergi dulu, pulang untuk berdiskusi. Mayu juga menggelengkan kepala dan membopong kapak di pundaknya. Nak, Sekte Yan Huang berhutang 2 budi pada klan Kaisar Dinasti Dacu, jangan lupa. Master Tai tidak lupa untuk mengorek lubang hidungnya ketika dia pergi, mungkin kami akan memintamu membayarnya kapan saja. 2. Harley menaikkan alis, seharusnya bukan. Hanya 1 kali saat meminjam formasi teleportasikan, apakah ada yang lain? Omong kosong. Master Tai berkata dengan marah, tahukah kalian kenapa dinasti Dewa Pembunuh tidak muncul untuk mengacau saat perang antara Sekte Yan Huang dan Sekte Tian Huang? Itu karena klan Kaisar dinasti Dacu diam-diam membantu kalian. Ada hal seperti itu. Harley memegang bawah dagunya. Jika bukan karena Master Tai yang mengatakannya, dia benar-benar tidak tahu ada hal seperti ini. Ingat, hutang budi. 2. Jangan lupa. Saat Harley terdiam, Master Tai kembali berkata, dan dia tidak lupa mencatatnya dalam sebuah buku sambil berkata,
Masalah ini juga kamu catat, tidak tahu malukah? Harley marah. Hutang budi, ini adalah hutang budi, harus mengingatnya dengan jelas. Kalau kamu berkata seperti itu, kita harus menghitung dengan jelas. Harley segera berkata, dulu dinasti Dewa Pembunuh Raja Chu meninggalkan kekacauan, itu dibereskan oleh leluhur pendiri sekte Yan Huang kami. Hutang budi ini dihitung pada siapa? Itu sudah berlalu puluhan ribu tahun, kamu mengungkit masa lalu. Master Tai cemberut. Kamu yang mengambil sebuah buku dan berkeliaran di depanku, bukankah aku harus menghitungnya? Harley tampak tidak setuju dan mengangkat satu jari sambil berkata, hanya satu hutang budi, tidak lebih. Kalau kalian berkata seperti itu, klan Kaisar dinasti Dacu dan sekte Yan Huang juga berhutang satu hutang budi pada kami. Mayu yang di samping menggelengkan kepala. Apa hubungannya denganmu? Harley dan Master Tai melirik Mayu dari atas ke bawah. Karena sudah mengungkit masa lalu, maka aku juga akan mengungkitnya. Mayu duduk lagi dan berkata dengan lugas, ketika Raja Tianzang berkuasa, dinasti Dewa Pembunuh Raja Chu dan Raja yang juga meninggalkan banyak kekacauan saat menekan domain iblis, itu dibereskan oleh Raja Tianzang. Ini juga termasuk hutang budi, aku harus mengingatnya, suatu saat kalian harus membayarnya. Dan benar saja, orang ini mengeluarkan sebuah buku dan mencatatnya dengan jelas. Melihat kondisi ini, Master Tai membelai janggutnya dengan sungguh-sungguh, dan Harley menyentuh dagunya dengan penuh arti. Orang ini terlihat jujur tapi sebenarnya cukup licik. Jika Raja Chen masih berkuasa, tidak tahu berapa banyak hutang budi yang akan dia terima. Di samping, melihat ketiga orang itu memegang sebuah buku kecil, Stanley dan Siden menghela napas. Tepat, jika dihitung seperti Harley, Master Tai dan Mayu, saat Raja Chen berkuasa, 8 generasi dinasti Dacu juga membuat kekacauan saat menekan kekuatan jahat, itu semua ditekan oleh kekuatan Raja Chen. Jika dihitung seperti ini, 8 keturunan kerajaan dinasti Dacu seharusnya berhutang satu hutang budi pada Raja Chen. Jika dihitung seperti ini, tidak akan selesai dalam 8 kehidupan. Tidak tahu, jika 9 kaisar dinasti Dacu masih hidup, apakah mereka akan menamparkan mereka sampai mati jika mereka melihat ketiga bajingan ini membawa buku kecil dan mengungkit masa lalu, menghitung hutang budi. Bersambung.